Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih sayang dan penyertaan-Nya nyata atas kita sekalian. Dalam situasi kondisi seperti apapun, rasakan dan nikmati kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Yakinlah Tuhan serta dengan kita. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan dan kerjakan sungguh mempermuliakan nama-Mu, karena inilah hati kami, inilah rindu kami untuk mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Terpujilah nama-Mu, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami sungguh pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Karena dalam kehidupan sehari demi sehari, Tuhan senantiasa nyata memimpin kita. Sungguh besar setiamu. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku.
janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami mengagungkan Engkau, sungguh kami membesarkan Engkau karena kedahsyatan pimpinan penyertaan-Mu yang luar biasa untuk alam semesta raya yang ada. Tidak terkecuali kami umat tetebusan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Sungguh kami rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik kepada kami yang di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini. Tuhan, Engkau menolong kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala saya merenungkan nats firman yang akan kita cermati bersama-sama pada saat ini, saya teringat dulu pada saat saya masih remaja, kemudian saya menyampaikan kepada orang yang lebih tua daripada saya, dan kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Kemudian, ayo kita pergi ke gereja. Mari kita beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Menyenangkan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan di gereja. Tetapi apa yang disampaikannya kepada saya? Alasannya sangat unik sekali. Bahwa silakan kamu pergi ke gereja. Silakan kamu beribadah di gereja sana. Saya tak menunjukkan ibadah saya di tempat lain dengan cara yang berbeda. Saya akan pergi ke satu tempat dan saya akan ketemu dengan orang ini. Alasannya demikian. Silakan kamu pergi ke gereja. Oh ya sudah. Kalau kamu memang mau menunjukkan satu peribadahan dengan cara yang demikian, silakan. Sama-sama saya memuliakan nama Tuhan di gereja, mendapatkan satu pengajaran, dan saudara melakukan tindakan nyata kasih kepada orang sebagai satu bentuk peribadahan kepada Tuhan. Silahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang baik, hal yang rohani memang diberitahukan kepada saya manakala saya mengajak ke gereja. Dia memberikan satu alasan rohani bahwa dia akan menunjukkan satu bentuk ibadah yang lain. Melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan satu pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu ini saya mendapatkan jawaban seperti itu. Minggu berikutnya hal yang sama diberikan kepada saya, jawaban yang serupa. Minggu berikutnya juga demikian disampaikan kepada saya. Kemudian saya mencoba untuk memperhatikan apakah sesungguhnya jawaban yang diberikan kepada saya ini adalah satu hal yang benar-benar dilakukan, ataukah hanya alasan saja untuk menghindari ajakan saya untuk datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, permulaan nama Tuhan, dan mendengarkan satu sabda kebenarannya di sana. Benar, suatu saat saya mendapati, setelah saya mengajak, kemudian
orang itu memberikan alasan, aku tidak pergi ke gereja, saya akan mencoba untuk melayani orang yang membutuhkan pelayanan saya. Saya yakin dan percaya Tuhan juga melihat ibadah saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya cermati dari waktu ke waktu alasan disampaikan kepada saya, dan sesungguhnya saya perhatikan bahwa itu hanya merupakan alasan untuk menolak ajakan saya pergi beribadah kepada Tuhan. Memang baik alasan yang dikemukakan, namun kalau itu hanya merupakan alasan, merupakan satu teori untuk menolak, untuk menghindari datang ke gereja, untuk menghindari datang beribadah kepada Tuhan di satu tempat tertentu, maka itu menjadi hal yang kurang tepat. Oleh sebab itu, mari kita akan mencoba melihat seperti apa sih nats yang kira-kira bersinggungan dengan hal tersebut. Matius pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 bagian A. Namun kita akan menikmati ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing. Judul perikopnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat ini, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi hari Sabat bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman itu, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan sampai dengan ayat yang ke-15 bagian A. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam arti kata, bagaimana kita memahami dan mengisi hari Sabat, hari yang dikhususkan untuk seorang datang kepada Tuhan. Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Dan apa yang kita dapatkan, bagaimana orang-orang Farisi memahami hari Sabat itu. Bagaimana mereka memahami hari Sabat untuk mereka jalani. Dan bagaimana persepsi dan cara pandang Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi cara pandang Yesus Kristus dimengerti, dipahami
oleh murid-muridnya dan juga orang-orang Farisi yang ada pada saat itu. Apa yang harus dipahami, apa yang harus dimengerti, dan apa yang harus dilakukan di sana adalah bahwa bagian pertama, orang harus memahami, orang harus mengerti tentang Sabat, hari perhentian, di mana seminggu 6 hari lamanya Tuhan telah menolong, memberkati, memimpin segenap langkah laku, usaha, upaya, kerja keras, dan juga dalam rangka menyelesaikan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Tuhan telah menolong, Tuhan telah memberikan satu petunjuk demi petunjuk untuk kita boleh mendapatkan satu kemenangan yang daripada Tuhan, dan kita merasakan, kita sungguh menikmatinya. Apakah disadari atau tidak disadari, apakah dimengerti atau tidak dimengerti, sesungguhnya Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan mau supaya kita, orang yang percaya, murid-muridnya pada saat itu dan juga orang Farisi pada saat itu, yang sedang bersoal jawab tentang hari Sabat dengan Tuhan Yesus. Yesus ingin sampaikan kepada mereka bagaimana sesungguhnya memahami hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan waktu tertentu untuk seseorang menunjukkan baktinya kepada Tuhan. Saat ini, di dalam kekristenan, hari Minggu sebagai hari libur nasional dan juga hari di mana kita boleh menunjukkan satu rasa bakti kepada Tuhan di satu tempat bersama-sama beribadah, memuji, permuliakan nama Tuhan. Itu yang harus diperhatikan. Ada satu waktu tertentu harus menjadi satu perhatian. Tetapi bagaimana kita memaknai hal tersebut? Pada bagian ini disebutkan bahwa orang-orang Farisi memiliki cara pandang yang berbeda tentang hari Sabat untuk dilakukan itu. Memang harus diperhatikan, memang harus diuri-uri hal itu. Harus diperhatikan, harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan, dianjurkan. Tetapi pada bagian ini disebutkan bahwa orang-orang Farisi hanya mengerti hal tersebut sebagai satu peraturan, sebagai satu ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Ini sehingga ini menjadi satu hukum yang harus mereka perhatikan, yang harus mereka lakukan. Hanya sekedar ketentuan dan hukum. Sehingga pada bagian ini disebutkan, manakala mengetahui, melihat murid-murid Yesus sedang berjalan dengan Yesus, mau menuju satu rumah ibadah pada waktu itu, dan sedang kelaparan, sedang merasakan lapar. Kemudian ada gandum yang berbulir, kemudian mengambilnya, kemudian dimakannya, dan itu menjadi satu alasan untuk orang Farisi itu menyalahkan Yesus. Kenapa engkau tidak menegur dia? Kenapa engkau tidak memarahi dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi ini memahami, mengerti bahwa hari Sabat hanya sebuah ketentuan dan hukum yang harus dilakukan. Yesus memberikan satu jawaban kepada mereka. Bagaimana kamu sekalian ini memahami dan mengerti hari Sabat?
Bukankah di Taurat Musa disebutkan bahwasanya ya silahkan saja orang lewat di tegalan atau di ladang orang, kemudian di kebun orang, manakala seorang itu menghendaki ada anggur di sana kemudian mau memetik anggur, silakan, petiklah, nikmatilah di sana sepuasmu, asal jangan dimasukkan ke dalam kantong kemudian dibawa pulang. Di situ silakan makan semaumu, secukupnya perutmu, silakan. Kemudian manakala melewati satu ladang gandum dan gandum itu sedang berbuah, silakan kamu sekalian memetiknya. Tapi jangan dengan sabit, tetapi dengan tanganmu. Tidak apa-apa, silakan. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Ingatlah apa yang disampaikan tentang ketentuan-ketentuan itu di dalam Taurat Musa. Kemudian lagi, Yesus memberikan satu jawab kepada mereka, orang-orang Farisi. Bukankah kamu sekalian juga ingat bagaimana kisah hamba Tuhan yang bernama Daud dan juga prajuritnya pada saat itu yang sedang kelaparan di daerah Nob. Kemudian karena tidak ada bahan makanan pada mereka, kemudian Daud menghampiri imam yang ada di sana, Imam Ahimelek. Kemudian mengatakan kepada imam itu, punyakah bahan makanan untuk aku makan dan juga prajuritku? Karena kami semua kelaparan. Kemudian apa yang disampaikan oleh imam itu? Dalam kehidupan kami, saat ini kami tidak memiliki apa-apa. Yang ada hanya roti sajian. Kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dalam Taurat Musa, roti sajian itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk imam dan anak-anaknya. Itu yang boleh memakan roti sajian, untuk imam dan anak-anaknya, untuk imam dan keturunannya. Mengertilah, pahamilah itu. Sehingga apa yang kau ketahui tentang Sabat bukan hanya sekedar ketentuan, bukan hanya sekedar hukum untuk dilakukan, untuk dijalani, tetapi Yesus ini sampaikan kepada mereka sekalian, orang-orang Farisi yang mencoba untuk mengganjal Yesus dan reputasinya sebagai guru, sebagai panutan. Maka Yesus memberikan jawaban pula kepada mereka bahwa Anak Manusia adalah Tuhan dari hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memahami Sabat? Bagaimana kita memahami hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi umat pilihannya, bagi umat tetebusannya? Maka selebihnya dari satu peraturan atau ketentuan ataupun hukum, inti atau esensi yang harus dimengerti dan dipahami adalah bahwa seseorang itu sedang berhubungan secara langsung dengan pemilik hari Sabat, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu yang harus dimengerti, itu yang harus dipahami. Hari Sabat bukan hanya ketentuan, bukan hanya hukum untuk seseorang datang ke gereja. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih daripada itu, orang harus memahami bahwa inilah saatnya untuk seseorang bertemu muka dengan Tuhan. Meskipun saat ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada di tempat ini atau yang menikmati siaran ini, waktu yang Bapak Ibu Saudara dedikasikan
arahkan pada saat ini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya sedang berkomunikasi, sedang berhubungan dengan Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Manakala Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, bukan karena takut kepada bukan karena takut kepada siapapun juga, ya, bukan. Tetapi sesungguhnya saat ini kita semua sedang memahami bahwa kita sedang berjumpa muka dengan Tuhan. Ini yang harus dimengerti, bukan peraturan, bukan ketentuan saja, bukan merupakan satu hukum saja, bukan. Tetapi sedang berhubungan dengan Tuhan, Sang Pemilik hari Sabat, Sang Pemilik hari perhentian itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang mencoba menjalankan satu kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, apa kegiatan pertemuan rumah tangga, ataupun kegiatan doa, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka esensinya, maka kepentingannya adalah seseorang itu sedang bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan pendetanya, dengan majelisnya, atau dengan teman-teman yang lain, bukan. Takut kalau dikatakan ini malas, ini tidak rajin, ini mengabaikan. Bukan karena itu, tetapi karena mau bertemu dengan Tuhan. Kemudian pada bagian yang lain, apa yang Tuhan ingin supaya orang Farisi tahu dan pahami adalah bahwa hari perhentian, hari Sabat, manakala seseorang bertemu muka dengan Tuhan, apa yang harus diketahui dan yang harus dipahami adalah bahwa sesungguhnya Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya. Tuhan ingin mencurahkan satu perhatiannya kepada orang-orang yang menunjukkan bakti kepadanya. Pada bagian ini disebutkan bahwa belas kasihan Tuhanlah yang ingin Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang taat kepada aturan, taat kepada hukum, ya, dan melakukan satu ibadah kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan tunjukkan? Yaitu Tuhan adalah kasih adanya. Pada bagian ini disebutkan bahwa orang kelaparan, kenapa harus dibiarkan? Bukankah kalau dia lapar dan tidak tertangani, dia akan mengalami satu penderitaan? Itu demikian. Kemudian pada bagian yang berikutnya, ayat 9 sampai dengan 15 bagian A, apa disampaikan oleh Tuhan? Manakala ada setelah sampai di Bait Allah, kemudian di sana ketemu dengan orang yang salah satu tangannya sakit. Yesus apa? Yesus menyembuhkan. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu? Kenapa engkau melakukan satu pekerjaan pada hari Sabat? Kenapa engkau melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Bukankah ini bertentangan dengan hukum Taurat, hukum Musa? Sekali lagi, Tuhan sampaikan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Sang Pemilik hari Sabat, Sang Pemilik hari perhentian. Siapa yang diagungkan? Siapa yang ditinggikan pada hari Sabat, pada hari perhentian? Siapa yang ditinggikan dan diagungkan pada saat orang-orang melakukan ibadah ataupun ritual seperti apapun? Siapa yang ditinggikan dan diagungkan? Adalah Anak Manusia. Dan kalau Anak Manusia yang ditinggikan dan diagungkan itu menunjukkan belas kasihan, siapa kamu melarang? Karena inilah kebebasan Tuhan untuk menunjukkan satu belas kasihan.
Karena Tuhan adalah kasih. Lihat apa yang dilakukan para imam saat berada di bait Allah. Pada saat-saat Sabat seperti ini, imam akan menyembelih korban, itu kan melakukan pekerjaan, kemudian mengolahnya. Itu juga merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum Sabat. Tetapi apakah salah? Tidak salah. Kenapa imam yang melakukan hal yang demikian, melakukan pekerjaan pada hari Sabat, memotong korban dan juga mempersiapkan segala sesuatu di bait Allah, adalah satu hal yang tidak dipersalahkan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melakukan satu tindakan kasih, ya, dengan membiarkan muridnya makan karena lapar, dengan memberikan satu kesembuhan kepada orang yang membutuhkan satu pemulihan pada saat hari Sabat. Kenapa kamu sekalian melarang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya yang dipuji, yang disembah, yang ditinggikan, yang diagungkan, Sang pemilik hari Sabat, Sang pemilik hari perhentian, yaitu Anak Manusia. Dia punya hak untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang menyampaikan berbagai macam keperluan, kebutuhannya, manakala seseorang datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, maknailah, mengertilah, pahamilah esensi tentang hari Sabat, hari perhentian, hari peribadahan yang diberikan oleh negara ini untuk kita menunjukkan satu peribadahan. Orang Kristen hari Minggu, ada yang menunjukkan satu ibadah pada hari Sabtu. Dipersilakan. Silakan. Nikmatilah saat itu. Karena Tuhan adalah Tuhan hari Sabat. Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dan Tuhan juga bersegera mencurahkan rahmat-Nya atas setiap orang yang bergumul, atas setiap orang yang berseru dan berserah kepadanya. Oleh sebab itu, nikmatilah hari Sabat, bukan sebagai ketentuan, bukan hanya sebagai satu hukum, tetapi lebih daripada itu, kita boleh menikmati satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ini, maka biarkanlah kita boleh menikmati berkat dari hari Sabat, berkat dari hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama terus menikmati satu hubungan yang intim dengan Tuhan, fellowship yang indah, bukan hanya waktu-waktu tertentu saja. Karena yang kita tinggikan dan kita agungkan adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah atas alam semesta raya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu, sehingga Engkau menolong setiap kami untuk mengerti, memahami bahwa hari Sabat, hari perhentian, hari peribadahan yang dikhususkan untuk umat-Mu melakukan dan menunjukkan ibadah, itu adalah satu hal di mana kami boleh
mengerti bahwa kami sedang berhubungan, berfellowship denganmu secara langsung. Dan juga Tuhan bersegera mencurahkan berkat dan rahmat-Nya untuk kami, umat tebusan. Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Pernawan kasih-Mu nyata atas kami sekalian. Dan saat ini kami berdoa kepadamu. Seminggu yang akan kami lalui, tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah ya Tuhan, kasih sayang-Mu menyertai kami umat tebusan. Dan kami sambut segalanya itu hanya dengan pertolongan-Mu saja. Hanya dengan kekuatan-Mu saja. Karena kami tidak memiliki kekuatan lain selain daripada-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah ini yang mengupayakan pemulihan kesehatan, yang mengupayakan pemulihan keharmonisan hubungan di antara satu dengan yang lainnya, dan juga yang mengupayakan tentang perbaikan-perbaikan perekonomian. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan kami sungguh menyerahkan syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami menyambut segala jawaban dari syafaat itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.